Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Aini Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Program Studi PGSD LPTK Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2021 dengan nomor NIM 2012063101159 dan nomor UKG 201507981228. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 4 SD Negeri 219/4 Kota Jambi dengan tema 2, subtema 1, pembelajaran 2, muatan pelajaran PPKN dan SBDP dalam bentuk pembelajaran luring. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, jika semuanya sehat ya. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Masih. Baiklah anak-anak, Ibu lanjutkan dengan mengabsen atau mempresensi kehadiran kalian. M. Alif, saya Bu. Cynthia, Bu. Maria, saya Bu. Amanda, Bu. Alexander, ada Bu. Reinhard, ya ada Bu. Ya anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, Alif, silakan teman-temannya dipimpin berdoa. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak, kalian barusan sudah berdoa. Ya, berdoa ini tadi bertujuan supaya pembelajaran pada pagi hari ini
4, tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, ya pada pembelajaran 1 kemarin, kalian sudah belajar mengenai energi, yaitu energi matahari. Apakah kalian masih ingat apa manfaat dari energi matahari? Bu, untuk menjemur pakaian. Iya, betul sekali Maria. Ada yang lain yang tahu mengenai manfaat energi matahari? Untuk menjemur telur, Bu. Iya, boleh. Ada yang lain? Untuk menjemur belalang di laut. Iya, bagus sekali anak-anak ibu. Kalian ternyata masih mengingat materi mengenai energi, ya. Energi matahari, yaitu manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kalian masih mempelajari mengenai energi. Tapi kita lanjut ke energi yang lain selain energi matahari. Ya, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar mengenai hak dan kewajiban dalam pemanfaatan atau penggunaan air. Yang kedua, mengenai tinggi dan rendahnya nada. Nah, sekarang anak-anak perhatikan layar yang ada di depan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, anak-anak dapat menemukan masalah terkait hak dan kewajiban tentang menggunakan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak menemukan hak dan kewajiban tentang penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian membuat cerita mengenai hak dan kewajiban yang telah kalian lakukan, ya, cerita tentang kehidupan kalian sendiri, keluarga kalian bagaimana mengenai hak dan kewajiban. Kemudian mengamati video yang berupa notasi angka pada lagu menanam jagung. Siswa atau anak-anak semua membandingkan tinggi rendah nada dengan tepat. Kemudian yang terakhir, kalian menampilkan lagu sesuai tinggi rendah nada dengan tepat. Nah, ibu semua, sekarang kalian perhatikan layar yang ada di depan kalian. Ya, di situ akan ibu tampilkan video tentang dongeng air. Dongeng air seperti apa? Ayo kita lihat. Lalu kemana? Mengenai air, terkenal dan melibat Nabi sudah bersahabat sejak lama dan tinggal di sebuah kamar mandi. Suatu hari, tanpa sadar, setelah menikmati dan fungsional dan berulang hidupnya, bunyi air menyala dengan keras. Ketika sampai di bagian atas menunggu sebab pergi, bunyi air berteriak panik dan meminta tali keran untuk menutup kerannya. Ikan, Karim, tutup keranmu. Aduh, bagaimana caranya? Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Harus ada seseorang yang menutupnya. Aku juga tidak bisa memperbesar tubuhku. Aku tidak bisa menampung lebih banyak lagi, Budi. Bunyi air terus memuntah keluar dari mulut Nabi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Ternyata hal ini sudah sering terjadi, namun tidak diketahui oleh ayah dan bunda Adan. Saat masuk ke dalam kamar Adan dan melihat ke dalam kamar mandi, betapa terkejutnya bunda Adan melihat air yang melimpah berderas. Bunda segera menaikkan keran. Keesokan harinya, petugas tol datang untuk menagih biaya pemakaian bulanan. Bunda terkejut karena harus membayar jumlah tagihan yang lebih besar
Pagi hari saat Adam kembali dan tinggal beberapa gayung saja, Adam memutar keran. Namun apa yang terjadi? Tidak ada air yang keluar. Kain keran dan tidak mandi juga bingung. Apa yang terjadi ya? Apakah keranku rusak? Bunyi air, kamu kemana? Tubuhku sudah kosong nih. Apakah kamu tidak mau mengisinya? Adam juga dalam keadaan bingung berteriak memanggil bundanya. Bunda Adam lalu datang menghampiri. Bunda, kenapa airnya habis? Bagaimana Adan bisa mandi kalau begini? Adan kan mau berangkat sekolah, Bunda. Nah, coba Adam lihat apa yang Adam lakukan kemarin. Adam membuka keran air di bak mandi dan lupa mematikannya. Akibatnya air dari bak mandi itu melepah keluar. Artinya airnya berbau percuma, Adam. Oh, Adan. Bunda lalu mengizinkan Adam untuk mandi di kamar mandi yang ada di kamar Bunda. Saatnya kita menghemat energi. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk menutup keran, mematikan lampu, dan alat-alat listrik jika sudah tidak dipakai ya. Kalau bukan kita yang menyayangi alam dan bumi kita, siapa lagi? Ayo kita jaga kelestarian bumi kita. Sudah menonton video dongeng tentang air tadi. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Ada pertanyaan. Masalah apa yang terjadi pada video? Siapa yang mau menjawab? Masalah? Airnya terlalu berlebihan dan meluap. Ya, airnya terlalu berlebihan dan meluap. Ada lagi? Kekurangan air. Kekurangan air. Ya, bisa juga. Kemudian, mengapa hal itu bisa terjadi? Coba. Karena Adam lupa mematikan keran air. Iya, karena Adam lupa mematikan keran air. Kemudian, apa hubungan kejadian tersebut dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menggunakan energi? Ya. Iya, betul. Kita harus menghemat air ya. Karena itu adalah kewajiban kita. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan hak kita. Kalau dalam cerita ini kan berhubungan dengan air. Hak kita adalah mendapatkan air yang bersih dan layak. Maka kewajiban kita adalah tidak membuang-buang air, mematikan keran jika tidak digunakan. Betul. Kita lanjut ya. Oke, anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan air. Oke, apa saja manfaat air bagi makhluk hidup? Nah, perhatikan gambar di sini. Ada apa saja? Ayo, siapa bisa menjawab? Ya, Amanda. Mencuci baju. Siapa lagi? Saya bisa menyiram tanaman. Ya, Maria. Untuk Menyiram tanaman atau bunga. iya, menyiram tanaman atau bunga. Ada lagi? Itu apa lagi tuh gambarnya? Saya untuk mandi. Untuk mandi. Untuk apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Apalagi yang belum kira-kira? Untuk memasak, betul. Dan untuk minum. Iya, itu tadi manfaat air. Selain itu ada beberapa manfaat lain. Kalau gambar yang Pak Tani ini kira-kira apa? Menanam sawah. Iya, untuk pertanian. Kemudian kalau yang gambar hewan itu untuk apa? Untuk minum siapa? Hewan. Kemudian yang terakhir itu ada
dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, anak-anak, air sangat penting bagi kita. Ya, kita ibu dan anak-anak semua, setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Sekarang perhatikan ada 2 anak di layar yang ibu tampilkan. Ada anak laki-laki sedang apa itu? Mandi. Oke, kemudian yang perempuan? Minum. Ada anak laki-laki yang sedang mandi dan anak perempuan yang sedang minum. Nah, sekarang jawab pertanyaan yang ada di layar. Mengapa anak tersebut minum? Karena haus. Iya, betul. Kemudian yang kedua, mengapa anak tersebut mandi? Siapa yang menjawab? Ya, Maria dulu. Karena badannya kotor. Iya, karena badannya kotor. Boleh. Kemudian yang ketiga, apakah minum dan mandi adalah kebutuhan? Siapa yang menjawab? Ya, Walik. Iya. Iya, kebutuhan ya. Kebutuhan kita semua. Kemudian yang keempat, apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Siapa yang jawab? Kita akan kesusahan mencari air bersih. Iya, kita kesusahan mencari air bersih. Terus minumnya air kotor, ya kan? Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Butuh. Iya. Iya, kita semua membutuhkan air bersih untuk minum, untuk apa lagi? Mencuci baju, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Apakah semua makhluk hidup berhak mendapatkan air bersih? Berhak. Ya, bagus. Semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih. Tidak hanya manusia, tapi juga hewan, tanaman juga. Oke, kita lanjut ke teks berikut ya, mengenai energi air. Reinhard berdiri, dibacakan paragraf 1. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk aktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Ya, Deko, mulai dulu. Nah, ini tadi energi air bisa digunakan untuk energi atau pembangkit listrik tenaga air. Itu yang bawah ada turbinnya, kelihatan nggak tuh? Kelihatan. Yang seperti roda itu adalah turbin. Jadi airnya itu ngalir, kemudian turbinnya berputar. Setelah berputar, maka akan diproses dan akan dialirkan ke rumah-rumah. Seperti itu kalau pembangkit listrik tenaga PLTA. Selanjutnya kalian akan ibu bagikan LKPD, di mana di sana ada kegiatan 1 dan kegiatan 2 disertai dengan petunjuk kegiatannya. Yang kalian tanyakan, ya, orang harus menghemat air. Coba teman yang lain, kira-kira jawabannya apa? Apakah orang atau kita semua harus menghemat air? Harus Iya, harus. Salah satunya dengan mematikan keran air jika tidak digunakan. iya, mematikan keran air jika tidak digunakan. Ya, itu tadi terkait dengan pemanfaatan air. Anak sudah mendapatkan LKPD semua? Sudah. Ya, sekarang perhatikan pada kolom yang paling atas dulu. Tuliskan nama dan kelas kalian. Sudah, sekarang perhatikan pada lembar kerja kalian masing-masing ada petunjuk kegiatan. Amanda, bacakan petunjuk kegiatannya. Perhatikan lingkungan sekitar, tuliskan hak dan kewajiban tentang kesediaan air. Nah, anak-anak ibu, itu yang kedua, yaitu tuliskan
kewajiban kalian tentang ketersediaan air. Oke, silakan sekarang dituliskan hak dan kewajibannya. Kalau sudah selesai, Ibu minta kalian melanjutkan pada halaman belakangnya. Ya. Nah, di situ ada kotak yang sudah Ibu sediakan. Buatlah cerita mengenai pemanfaatan air dalam kehidupan sehari-hari. Cerita kalian mengenai manfaat air bagi kehidupan kalian, bagi keluarga kalian. Paham, Nak? Paham. Ya. Oke, sekarang boleh mulai dikerjakan. Lanjut membuat cerita ya. Sudah selesai semua, Bu? Ya, ternyata teman kalian sudah ada yang selesai. Bagaimana dengan teman yang lain? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, Ibu minta beberapa siswa yang berani sebelum Ibu tunjuk membacakan hasil cerita yang sudah dibuat ke depan. Ya, siapa yang berani? Maju. Yuk, Maria. Maju ke depan. Air menjadi bagian hidupku. Semua orang membutuhkan air untuk minum, mencuci, dan lain-lain. Suatu hari aku lupa menutup keran sehabis mandi. Air meluber kemana-mana. Ibuku marah. Ibu bilang kita harus menghemat air. Itu adalah kewajiban kita setelah mendapat air yang bersih. Ya, bagus. Beri tepuk tangan teman-teman ya. Ya, Maria sudah membacakan hasilnya. Boleh duduk. Bacakan. Ya, silakan maju ke depan. Susah mendapat air bersih. Suatu hari masyarakat di desaku mengambil air bersih bantuan dari pemerintah. Pada musim kemarau, kami sulit mendapat air bersih. Sebaiknya semua warga melakukan gerakan menghemat air sehingga pada musim kemarau itu kekurangan air bersih dan juga menanam banyak pohon. Ya, tadi Reinhard sudah membacakan ceritanya mengenai hak dan kewajiban menghemat air. Ya, beri tepuk tangan untuk Reinhard dulu. Oke, Reinhard boleh duduk. Nah, anak-anak, kewajiban kita dalam menjaga air yaitu dengan salah satunya menjaga lingkungan, seperti menanam pohon, ya, supaya air itu meresap. Oke. Nah, anak-anak, air bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Salah satunya tanaman apa yang ada di gambar tuh? Jagung. Tanaman jagung. Oke, anak-anak, sekarang Ibu sudah menampilkan video mengenai notasi angka pada lagu apa itu? Jagung. Menanam jagung. Oke. Sekarang kita tonton sama-sama ya video yang akan Ibu tampilkan ini. Menyanyikan notasi menanam jagung. Halo teman, kali ini kita menyanyikan notasi angka lagu menanam jagung. Ingat ya, not angka berwarna hijau kita nyanyikan dengan nada rendah, sedangkan not angka berwarna hitam kita nyanyikan dengan nada
angkanya adalah 5. Kemudian ada titik di bawahnya itu. Di bawah 5 itu ada titik. Iya, menandakan kalau dia rendah. Kalau titiknya di bawah, nadanya rendah. Kalau tidak ada titiknya, normal atau sedang. Kemudian kalau titiknya di atas, maka dia nadanya tinggi. Seperti itu. 6, 7. 5 itu bunyinya apa? Yuk kita coba cari. Do, re, mi, fa, sol. Berarti 5 itu adalah sol. Solnya rendah karena titiknya ada di bawah. Kemudian kalau satu dibaca do. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 6 dulu. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lagu menanam jagung menggunakan not angka. Yuk coba sama-sama. Do, mi, do, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Do, sol, 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 do. Mi, do, mi, mi, mi. Re, do, si, la, sol, fa, fa, mi, re, do. Sol, mi, sol, fa, mi, fa, sol. Re, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Sol, mi, fa, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Sol, do, mi, do, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Do, sol, 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 do. Mi, do, mi, mi, mi. Re, do, si, la, sol, fa, fa, mi, re, do. Sol, mi, fa, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Sol, mi, fa, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Nah, sekarang perhatikan lembar kerja yang kalian pegang. Lembar kerjanya perhatikan. Judul dari atas dulu. Judulnya adalah menanam jagung. Nah, ini petunjuk tugas kedua nih. Setelah mengamati notasi yang ada di sini, notasi angka dari lagu menanam jagung, bandingkan tinggi rendahnya nada dengan diucapkan tinggi rendahnya. Coba Cynthia. Kita bersama menanam jagung di kebun kita. Kita nyanyikan liriknya, bukan angkanya seperti tadi ya. Bisa kita mulai? Ya, oke. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil campurmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Itu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Oke, tepuk tangan buat semuanya. 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Oke, bagus. Tepuk tangan, boleh duduk nah. Ada lagi, satu orang, gantian. Kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pakumu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Oke, bagus ya Maria. Tepuk tangan buat
lagunya ya. Oke, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimpulkan apa saja yang sudah dipelajari hari ini. Yang pertama, dari tadi kita belajar mengenai hak dan kewajiban dalam pemanfaatan air. Kemudian belajar tentang tinggi nada, ya, menyanyikan juga sesuai dengan intonasi tinggi rendah nada. Kalian tadi sudah mengerjakan tugas-tugas dari materi yang Ibu berikan. Sekarang Ibu akan bagikan kalian lembar evaluasi ya, yang nantinya ini lembar evaluasinya berdasarkan materi yang sudah dipelajari hari ini. Kalian kerjakan di rumah sebagai tugas rumah, oke? Oke. Semuanya sudah mendapat lembar evaluasi? Sudah. Ya. Lembar evaluasi ini yang Ibu bagikan tadi, silakan dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Oke. Kita lanjutkan pada refleksi ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian lihat ekspresi yang ada di layar. Ada dua. Yang pertama ekspresi jempol. Yang kedua ekspresi sedih. Mulutnya senyum ke bawah ya. Ekspresi sedih. Nah, bagaimana dengan ekspresimu hari ini? Apakah kalian senang berarti jempol atau kalian sedih? Senang. Iya, bagus. Berarti kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan menyenangkan ya. Kalian tadi sudah membacakan cerita, kemudian bernyanyi, mengenal tinggi rendah nada melalui notasi angka, ya kan? Iya. Nah, anak-anak, pembelajaran pada siang hari ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum itu, kita tutup dengan berdoa ya. Yo, Alif, pimpin teman-temannya berdoa. Duduk siap, Siap. berdoa.